Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan dulu mungkin ya, saya Teddy. Di sini sebagai MC dadakan dan masih belajar juga. Mudah-mudahan nggak ada kata-kata yang salah ya teman-teman. Oke, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Dan kali ini kita ada kelas ya, kelas seputar fotografi teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Mungkin pembukaannya cukup segitu dulu mungkin ya. Ada beberapa acara juga yang bisa saya kasih ke kalian. Yang pertama ada pembukaan, terus perkenalan. Ketiga ada sambutan dari Aadi sebagai Ketua Kaula Medal. Dan selanjutnya ada sambutan Ketua APMI. Mungkin Ketua APMI barangkali Anda datang. Di skip aja mungkin ya kalau misalkan belum ada mah. Terus nanti juga ada sambutan dari Ketua Porpos dari Kang Krisna. Nanti kebetulan hari ini ada dua pemateri, yaitu yang pertama kelas basic foto dari Pak Idun mah ini ya, like ngedit ya? Edit apa? Basic. Oh, dari Pak Idun. Basic foto. Yang kedua ada pemateri kedua dari basic editing yaitu Kang Adit. Mungkin dimulai perkenalan dulu satu persatu mungkin ya. Dari Kang Yogi dulu mungkin perkenalannya biar kita semua pada kenal dan takutnya di jalan nanti bisa saling sapa gitu. Oke, mungkin kita masuk ke acara selanjutnya. Ada sambutan dari Ketua Kaula Medal, yaitu Kang Adi. Waktu dan tempat dipersilakan Kang Adi. Dili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama saya Adi. Bisa nanti teman-teman ada yang lihat di jalan, Billy, panggil aja Kang Adi ya, boleh. Sebelumnya mungkin yang mau saya ucapkan adalah terima kasih atas atas meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Terutama untuk Pak Yogi terima kasih banget ya. Sudah bawa anak-anak ke sini. Terus adik-adik juga terima kasih banget. Terus buat teman-teman senior dari Fotografi Sumedang, dari Forpos, Kang Krisna, terus dari APFI ada Awadat. Yang lainnya juga terima kasih banget udah bantu acara ini. Dan mungkin sedikit perkenalan, mungkin ini mah ya, bukan kegeeran tapi mungkin ada yang bertanya Kaula Medal itu apa sih? Gitu. Kaula Medal itu sebetulnya cuman komunitas atau grup atau wadah lah lebih tepatnya, tapi bukan bendera ya. Wadah kita bikin sengaja buat semua kaula muda pada dasarnya. Di Sumedang itu ada tempat untuk mengekspresikan diri Pak Yogi. Nah kalau misalkan nanti Pak Yogi punya murid yang lain mau belajar fotografi lagi, bolehlah gitu, nanti bisa follow IG-nya, terus DM ke admin, pengen ada acara di mana gitu, katanya Pak Idon oke siap nanti buka di informatika Pak Idon sih. Pokoknya jangan ragu, dan ini oke sebenarnya mah Kaula Medal itu mungkin untuk acara kali ini memang di program fotografi ya, sekitaran fotografi sama videografi. Tapi Kaula Medal itu tidak terpatok dari videografi sama videografi apapun itu. Atau mungkin Pak Yogi mau ada yang disaringkan tentang ilmu apa, nggak apa-apa boleh, nanti bisa jadi bisa jadi pengisi materi lah gitu. Terus anak-anak misalkan mau ada kegiatan lagi, misalkan mau ada sharing apa dengan sekolah mana gitu, jangan sungkan-sungkan.
kaula medal mah pasti bakal insya Allah ngebantu lah ya. Nah gitu Bang Inten, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah hadir di acara ini. Mohon maaf mungkin dengan persiapan dan kondisi yang seada-adanya mungkin ya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adi sudah menyampaikan beberapa pesan ya kepada teman-teman sekalian. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu ada sambutan Ketua Porpos Kang Krisna. Silakan tempat dan waktu dipersilakan. Lima menit ya tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, kirain acaranya nggak seformal ini. Kalau saya pribadi mewakili buat teman-teman Pak Guru dan teman-teman yang udah ada di sini. Perkenalkan, nama saya Krisna atau biasa dipanggil Tenteng. Bukan ketua ya, kalau saya revisi dikit. Saya lebih ingin dibilang pendiri aja lah. Karena kalau bicara ketua karena ada struktur, tapi kalau di Porpos sendiri kita semua kayak juri kayak hantu. Tidak ada struktur, semuanya bisa pakai, semuanya bisa menggunakan apapun, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan kaulah modal dari Kang Adi dan teman-teman mudah-mudahan ke depannya tidak hanya fotografi, tapi bisa ada subsektor lain yang bisa menjadi muatan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain untuk anak-anak muda Sumedang yang bisa bermanfaat. Dan teman-teman Yusuf mudah-mudahan bisa nyimak apa yang disampaikan kedua materi yang akan nanti disampaikan. Terus banyak tanya aja. Ini Pak Rinter yang mau ngasih materi dan pengalamannya jauh-jauh. Singkat aja gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tengteng sudah menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan agak sore ya, teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama aja dari Kang Faisal. Kang Faisal dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ini video. Itu tadi Nama saya Faisal. Biasa teman-teman orang-orang manggil Idun, nggak tahu kenapa. Kalau dijelasin nggak ada waktunya, kita langsung aja berarti ya. Materi kali ini mungkin saja ya. Basic fotografi. Oke, exposure. Apa itu exposure? Ada yang tahu, teman-teman? Tahu. Ini saya tahu semua sih, cuman kenapa pada diam? Yang jawab dapat pahala. Dapat es buah, dapat liwat juga nanti. Ada yang tahu? Teman-teman dari IPSU barangkali ada yang tahu? Pak Iki, tahu? Hah? Saya apa itu? Oke. Mungkin kita langsung aja lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini jawabannya ada di sini. Oke. Exposure dalam fotografi adalah jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera saat mengambil foto. Exposure menentukan seberapa terang atau gelap hasil foto. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk, foto akan menjadi overexposure. Kelihatan nggak? Atau terlalu terang. Sedangkan jika terlalu sedikit cahaya, foto menjadi underexposure atau terlalu gelap. Ada pertanyaan sampai sini? Atau udah cukup jelas barangkali? Mohon maaf ya, ini ada grogi, disensorikan. Ada pertanyaan nggak? Lanjut. Oke.
Di dalam basic fotografi itu mencakup ada 3 hal ya. Segitiga exposure yang mencakup 3 hal maksudnya. Itu nomor 1 ada shutter speed, nomor 2-nya ada aperture atau biasa orang bilang diafragma atau bukan juga. Oke, yang nomor berikutnya ada ISO. Ada yang tahu apa itu shutter speed? Kalau nggak tahu, halaman berikutnya. Halaman berikutnya nanya lagi, shutter speed. Apa itu shutter speed? Ada yang tahu? Oke, sini maju ke depan. Keren. Sebelah sini ya. Namanya siapa? Rizka Agung Mahardika. Oke. Dari informatika ya? Ya, dari informatika. Tahu? Ini mah kayak mau intimidasi ya. Sorry. Shutter speed, apa itu shutter speed? Shutter speed adalah seberapa cepat atau lambat Iya. si rana dalam kamera Betul. sampai menutup. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya jawabannya benar. Oke, di sini penjelasannya shutter speed atau kecepatan rana ya adalah waktu yang dibutuhkan oleh rana kamera untuk terbuka dan membiarkan cahaya masuk ke sensor. Shutter speed sangat berpengaruh terhadap seberapa terang foto dan bagaimana gerakan dalam foto ditangkap. Ada pertanyaan lain sampai sini? Udah cukup mengerti? Pak Adi? Ngerti? Ngerti itu? Mentang ngerti ngacung dan alun. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Baik. Selain mempengaruhi kuantitas cahaya, shutter speed juga mempengaruhi 2 hal, yaitu shutter speed cepat atau membekukan gerakan. Yang nomor 2, shutter speed lambat atau menangkap gerakan atau menciptakan efek blur. Ini karena gambarnya kurang jelas, jadi abaikan saja gambarnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Kalau enggak, kita lanjut. Om Daru, ada pertanyaan Om Daru? Apa? Maju ke depan. Baik. Jadi ini ada shutter speed cepat Betul. sama shutter speed lambat. Betul. Nah, untuk shutter speed cepat itu ada di angka berapa dan shutter speed lambat itu ada di angka berapa juga? Oke, baik. Tepuk tangan buat Om Daru. Boleh silakan, nanti kita jawab langsung di halaman berikutnya. Sorry. Nah, ini yang maksud Om Daru ya. Mungkin. Jadi di sini ada penjelasan sedikit tentang motion atau shutter speed ya. Jadi kalau dari kanan kita bahas dari kanan. Itu untuk 1/1000 second itu membekukan cahaya ya. Tadi untuk poin yang nomor 2. Semakin angkanya kecil, itu semakin menciptakan efek blur. Cukup jelas. Kalau tidak cukup jelas, nanti bisa dibuka YouTube biar lebih jelas. Ada pertanyaan lain barangkali? Cukup jelas? Itu kan ada 1, itu Ya, betul. 1/1000 cepatan mana antara 1 sama 1/1000? Cepat. Lebih cepat mana shutter speed-nya? Saya tangkap. Jadi kalau 1/1000 itu gambar yang cepat juga bakal tetap beku gitu, mungkin ya. Kenapa? Lebih cepat. 0, itu tuh. Meren ya. Ya, penjelasan lebih lengkapnya buka YouTube aja lah ya. Ini dia udah waktu soalnya. Lanjut. Oke, halaman berikutnya.
Oke, di bagian ini ada aperture atau diafragma atau orang-orang biasa menyebut bukaan. Apa itu aperture atau diafragma? Ada yang tahu, teman-teman? Nanya buat yang tahu aja ya. Teman-teman dari IPSU barangkali ada yang tahu? Mau jawab nanti dapat es buah hadiahnya, buka. Sama nanti dikasih bonus punya cerita juri galus. Ada yang tahu? Ada yang mau ke depan menjawab apa itu aperture atau diafragma? Barangkali teman-teman dari Kawala Medal juga ada yang tahu, boleh lambaikan tangan ke kamera. Oke, dihitung sampai 5, kalau nggak ada kita skip. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, slide berikutnya adalah penjelasannya. Baik, aperture atau diafragma adalah bukaan di dalam lensa kamera yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor. Aperture berperan penting dalam mengontrol exposure atau terang gelap foto dan depth of field atau kedalaman ruang fokus di dalam foto. Ada pertanyaan? Atau udah cukup jelas penjelasannya? Apabila kurang jelas bisa nanti dibuka di handphone masing-masing. Di YouTube banyak ya penjelasan lebih lengkapnya. Oke, dilanjut mungkin ya. Nah, ini gambar teman-teman, ini gambar contoh ilustrasi dari aperture atau diafragma. Jadi semakin angkanya mengecil, bukaannya semakin membesar, yang artinya background kita itu, background foto yang akan kita bidik akan semakin blur. Semakin angkanya membesar, artinya bukaannya semakin kecil, dan pengambilan gambar yang di belakang objek itu tidak akan blur. Cukup jelas? Ada pertanyaan barangkali? Dari teman-teman Kawula Medal ada yang bertanya? Boleh, maju ke depan, Rizky. Tonggogan. Saya Rizky. Ya. Saya ingin bertanya, ada bukaan paling besar dan bukaan paling kecil. Betul. Biasanya diperuntukkan untuk foto apa? Terima kasih. Ada juga sekali lagi yang shutter, ada shutter besar sama shutter kecil. Biasanya diperuntukkan untuk apa? Saya lihat kan karya-karyanya dari Tripibis. Anjay. Banyak yang memainkan shutter-shutternya tuh slow. Ya. Langsung ada yang freeze-nya tuh bagus gitu. Terima kasih. Jelasin juga dong soal shutter sama bukaan. Oke. Gimana nggak nyaho? Oke, itu dijelaskan atuh. Oke, baik. Jadi semakin angka kecil untuk diafragma, semakin f per 1,4 itu semakin kecil, itu objek yang kita tangkap backgroundnya itu akan semakin blur. Dan sebaliknya, apabila angka f-nya semakin membesar, artinya bukaannya semakin kecil. Dan jika kita membidik objek, otomatis background yang foto yang kita bidik itu tidak terlalu blur. Mungkin seperti itu, udah cukup jelas barangkali penjelasannya. Oh begitu. Sebenarnya menurut saya bukaan besar atau angka f-nya semakin kecil itu multifungsi ya. Maksudnya tuh bisa digunakan untuk foto portrait, kemudian foto produk juga mungkin bisa. Dan untuk bukannya yang lebih besar, bukannya yang lebih kecil, f-nya yang lebih besar, mungkin itu digunakan untuk foto-foto grup, kemudian
landscape, fotografi mungkin, dan kemudian lain-lain. Oke, pertanyaan tadi yang sebelumnya itu soal shutter speed ya. Bentar. Sorry tadi pertanyaannya apa lupa? Diperuntukkan untuk apa itu shutter speed cepat? Apakah yang lambat bisa dipakai untuk sport atau enggak? Oke, karena ini materinya tidak komplit, jadi singkat saja. Jadi shutter speed cepat itu untuk membukukan gerakan. Jadi kayak misalkan kita mau foto motor yang yang melaju kencang. Apabila shutter speednya cepat, itu fotonya akan otomatis beku. Dalam artian tidak ada efek panning kayak gitu. Mungkin ya, mungkin. Dan sebaliknya, jika shutter speednya lambat, itu yang artinya menangkap gerakan atau menciptakan efek blur, itu akan ya menciptakan efek blur. Udah cukup jelas Pak Iki? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada ISO. Apa itu ISO? Ada yang tahu? Seri, jawab. Ada yang tahu? Barangkali teman-teman dari IPSU ada yang tahu? Boleh? Boleh, ada yang mau jawab? Teman-teman kalau benar ada yang mau jawab? Ngededak karu uleun gini euy. Oke, lanjut aja berarti ya. Apa itu ISO? ISO dalam fotografi. ISO mengacu pada tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. ISO adalah salah satu dari 3 elemen utama dalam exposure. Bersama dengan aperture atau bukaan lensa yang kita tadi bahas dan shutter speed, kecepatan rana. Ada pertanyaan? Kebayang nggak? Kebayang? Teman-teman kepala medal kebayang nggak? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas berarti. Skip berarti ya. Oke, lanjut. Jadi gambar ya. Nah, di sini gambar contoh ilustrasi dari ISO ya. Jadi, semakin besar ISO yang gambar sebelah kanan itu, semakin ISO-nya besar, otomatis gambar itu semakin terang dan akan mengakibatkan noise. Semakin kecil ISO, gambarnya ke sebelah kiri, foto yang kita dapat akan gelap tapi tidak ada noise. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lain mengenai ISO? Udah cukup jelas berarti ya. Oke, kita lanjut berarti. Oke, slide berikutnya ada ini bahasanya udah selesai. Jadi slide berikutnya ada pertanyaan barangkali. Oke, dari ketiga poin tadi barangkali ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, boleh ditanyain. Siapa ada yang mau tanya? Barangkali teman-teman. Di mau tanya? Boleh. Sini, Pak Teddy. Oke. Jangan hareres ya, Pak. Tadi kan ada ISO, shutter speed, sama diafragma ya. Betul. Kesinambungannya apa ya? Kalau misalkan kita dari segi basic ya mungkin ya aku bertanya, mungkin teman-teman dari informatika ada yang nggak tahu nih, diafragma, shutter speed sama ISO itu kesinambungannya apa? Apakah memang cuman untuk mengatur cahaya aja atau ada kegunaan yang lain juga? Baik.
Pak Teddy udah tahu sih jawabannya, tapi saya tahu jawabannya, tapi gimana ya cara berbicaranya ya? Aduh, gimana ya cara menjelasinnya? Jadi dari segitiga exposure tersebut itu ada rangkaian apa tadi namanya? Shutter speed, ISO, sama aperture. Kalau apa namanya? Jadi segitiga exposure itu memang sangat-sangat dasar, basic fotografi ada di situ. Sebenarnya tergantung settingan sih sebenarnya. Dalam artian jika shutter speednya 1/100, kemudian enggak maksudnya jika foto anggap saja sekarang sedang praktek nih di sini. Kebetulan nggak bawa kamera sih. Lagi dipakai moto-moto saya. Boleh. Ini jawabannya kalau salah sorry ya. Nah, di sini ada shutter speed itu anggap saja kita sedang mengadakan hunting bareng di ruangan ini. Settingan kamera yang kita pakai sekarang ini ada di shutter speed 1/25. Kemudian diafragmanya f-nya 1,4 ATD ya. Kemudian ISO-nya di 640. Anggap saja kita ISO-nya dikecilkan, otomatis fotonya akan gelap. Nah, jika ISO-nya tetap di 640, tapi shutter speed-nya yang kita besarkan, ini kan 1/125 ya. Anggap saja kita shutter speed-nya kita besarkan ke 500, walaupun settingannya tetap, foto akan terasa gelap. Jadi kesimpulannya segitiga exposure itu menurut saya ini ya, kalau salah mohon maaf, kalau pengen benar cari di YouTube lebih jelas ya. Settingan kamera itu yang di combo. Dalam artian tidak terpaku. Ini harus speednya harus 1/100 atau 1/200 atau 1/300. Bisa juga kita main di ISO. Jadi semuanya tergantung situasi gitu. Apakah jawaban saya cukup menyenangkan buat hati Pak Teddy? Jujur. Yakin nih? Ada pertanyaan lain? Nggak apa-apa, itu karuulan. Nggak apa-apa, tanya lagi. Resap. Ada cukup. Ada pertanyaan lain? Yang lain ada pertanyaan barangkali? Nggak apa-apa. Ada hadiah nanti es buah sama liwet. Ayo jangan malu-malu biar apa? Biar seri. Ada yang mau ditanyain? Baik, dari teman-teman Kaula Medal, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup aja karena teman kita yang pemateri berikutnya itu sudah nggak sabar pengen duduk di depan katanya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jika ingin ngobrol lebih panjang lagi bisa follow Instagram saya di @tripibis. Mau ngopi juga boleh Pak Yogi, pilih ngajak ngopi deh, gaskeun Pak Yogi ya. Oke, terima kasih. Sebagai penutup ada bonus dari Kang Adi. Kang Adi. Udah Pak, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Barangkali materi ini memang sangat-sangat terbatas. Jadi
Mohon maaf apabila penerangannya kurang detail juga ya. Mohon maaf sekali karena yang pertama waktu mungkin, yang kedua memang materinya memang pabelit gitu. Aman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Idun, materinya sangat-sangat masuk, apalagi buat teman-teman yang masih belajar fotografi ya. Gimana, woy? Oke, barusan ada yang baru regis ya, teman-teman yang baru datang, boleh dikenalin dulu dong teman-teman yang baru datang, barusan 2 orang, silakan. Asal dari mana, nama sama asal aja, atau sama pekerjaan juga nggak apa-apa. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Wah, itu beta. Perkenalkan, saya Dani. Saya sebagai freelance fotografer. Domisili dari Jatinangor. Kebetulan tadi ada effort ya, hujan-hujanan. Dan ini rekan saya, dia berprofesi sebagai videografer, freelance juga sama. Dia domisili dari Jatinangor. Terima kasih. Terima kasih Kang. Combo epic Pak tadi. Combo epic. Fotografer dan videografer. Sangat epic ya. Mungkin kita lanjut aja ke materi berikutnya karena waktu sudah menunjukkan 5:30. Mas Adit, 1/2 jam cukup buat materi? Oke, lanjut aja. Mungkin kita panggilkan Mas Adit. Temanya dari kelas basic editing ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kepercayaannya dari Kaula Medal untuk saya bisa sharing di depan di materi editing ya, editing Lightroom, editing menggunakan aplikasi Lightroom. Sebelum kita ke materi, perkenalkan nama saya Aditya Wardana. Saya sebagai fotografer di Sumedang. Saya bekerja sebagai freelance fotografer juga, mempunyai sebuah brand baru 4 tahun bernama Jeda Waktu. Kalau misalkan kakak-kakak, adik-adik semuanya di sini tahu. Alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan buat ngobrol di sini di depan semua. Kita sharing-sharing aja, saya bukan menggurui ya. Kita sharing-sharing aja, kita saling belajar. Saya di sini juga mengingat lagi kita menggali lagi apa sih Lightroom, basic-basicnya. Kadang-kala gini. Biasanya sebagai fotografer juga, apalagi yang misalkan nantinya otodidak gitu ya, kita otodidak, kadangkala basic-basic dari esensi buat editing fotonya itu di Adobe Lightroom-nya itu basicnya terlupakan gitu. Kayak misalkan tadi exposure-nya itu buat apa, kayak gitu ya. Nah, semuanya pasti udah tahu, siapapun yang pegang kamera, siapapun yang menjadi bukan tukang foto ya, fotografer atau videografer, bahkan mungkin menurut saya nggak akan ada yang nggak tahu apa itu Lightroom. Lightroom itu sebuah produk dari Adobe yang dikhususkan untuk mengedit foto. Ada perbedaannya ya, Adobe Photoshop, ada Adobe Lightroom. Biasanya Adobe Photoshop itu untuk lebih ke editing gambar, kayak misalkan rekayasa gambar yang tadinya ada yang tadinya misalkan orangnya 1 kita tambahkan jadi 2, misalkan gitu, editing gitu kayak gitu ya. Nah, untuk di Lightroom di aplikasi ini dari Adobe-nya itu dikhususkan untuk editing warna.
untuk memperkaya sebuah foto yang biasanya fotonya itu apa ya, kita kalau kata saya itu boring lah gitu ya. Kita ambil sebuah foto dari kamera, kadang warnanya kusam, kadang ini kurang sentuhan apa-apa gitu ya. Kadang sebuah foto juga enaknya dikasih hitam putih gitu atau warna yang cerah sekaligus gitu yang banyak. Nah, disinilah peran Adobe Lightroom. Disinilah peran Adobe Lightroom untuk memaksimalkan hasil foto yang kita foto di kamera. Kadang begini, biasanya kalau misalkan kita ngefoto itu, misalkan kita taruhlah foto alam, ada beberapa hal yang tidak kita ingin tunjukkan gitu kan, atau misalkan ada beberapa warna yang nggak muncul dari foto tersebut. Nah, gunanya Adobe Lightroom itu biasanya untuk menambahkan warna atau bahkan mengurangi warna dari foto itu sendiri. Nah, kita mulai aja ya, karena waktunya sedikit, kita ada sedikit setengah jam ya. Nah, kita buka dulu di aplikasinya Adobe. Mungkin yang di sini Adobe-nya yang Lightroom-nya yang di versi laptop ya, tapi yang versi ini hampir mirip, bukan hampir, bahkan mirip sama yang di mobile. Kita akan fokuskan dulu di Lightroom yang peruntukannya mobile. Jadi kalau teman-teman tahu, Lightroom itu ada dua, ada Lightroom biasa, ada Lightroom klasik. Nah, dua Lightroom itu beda, yang Lightroom biasa sama yang klasik. Kalau yang kita pakai sekarang ini versi Lightroom yang biasa, yang mobile juga. Tapi bisa dipakai di PC dan juga di HP. Gambar-gambarnya juga, kalau misalkan kita subscribe di Lightroom-nya, kalau kita berlangganan di Adobe-nya, fotonya itu terhubung dari foto di HP sama di laptop. Nah, enaknya Lightroom yang biasa. Tapi kalau misalkan kebutuhan yang lebih mendalam lagi, biasanya saya pakai Lightroom klasik. Biasanya itu Lightroom klasik itu dipergunakan untuk sebenarnya sama aja Lightroom biasa sama Lightroom klasik. Cuman yang klasik itu menurut saya lebih interface buat di PC-nya itu lebih enak terlihatnya gitu, lebih kompleks buat kita mengatur apapunnya itu. Nah, sekarang kita coba di Lightroom yang biasa dulu. Kebetulan saya sudah masukin beberapa foto hasil jepretan saya. Kita coba dulu di yang ini. Foto yang ini dulu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau misalkan di HP biasanya kan cara import udah tahu mungkin ya semuanya ya. Ada install dulu aplikasi Lightroom-nya. Kalau misalkan kalau misalkan kita nggak subscribe Lightroom-nya itu, kita cuma bisa ngedit fotonya itu bentuknya JPEG. Ada yang tahu? Kalau tipe filenya RAW itu, kalau kita belum subscribe, biasanya nggak bisa diedit di Lightroom. Ada yang tahu di sini barangkali teman-teman perbedaan file JPEG sama RAW? Barangkali dari teman-teman IPSU? Ada yang tahu? Biasanya di kamera ada nih, jenis kamera apapun biasanya ada output file berbentuk JPEG sama RAW. Barangkali? Teman-teman dari Kawula Medal? Siapa? Ada yang tahu perbedaan JPEG dan RAW? Pak Teddy mau jawab? Mau jawab tadi? Mau jawab? Boleh. Perbedaan JPEG dan RAW. Siap, Pak Teddy? Mungkin ini yang saya tahu aja ya Mas Adit ya, perbedaan JPEG dan RAW itu kalau misalkan JPEG itu file yang sudah disempurnakan oleh kamera, betul, yang sudah diediting oleh kamera. Kalau misalkan RAW itu singkatnya, RAW itu file yang benar-benar mentah yang memang harus kita poles dan filenya berbentuk RAW, tapi filenya besar gitu.
betul. Ya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Teddy. Jadi kita ulas kembali perbedaan antara JPEG dan RAW. Betul, tadi kata Kang Teddy ya. Kalau JPEG itu file foto yang berbentuk yang sudah diproses oleh kamera. Jadi warnanya itu sudah jadilah kalau misalkan bahasa kitanya itu. Sedangkan RAW itu foto yang hasil foto yang dihasilkan oleh kamera, tapi dalam satu filenya tersebut masih tersimpan beberapa data yang tidak tanpa terjadi pemrosesan atau tidak diproses. Jadi itu benar-benar file yang asli. Biasanya file RAW itu lebih besar ukurannya dari JPEG. Biasanya di 20 mega per satu foto. Sedangkan JPEG biasanya cuma di 2 mega atau 3 mega. Nah, kita ada contohnya. Yang ini, yang di tampilan depan, saya ada punya satu contoh foto. Ini adalah contoh foto JPEG. Maaf. Ya, ini di depan ada foto JPEG ya, yang file formatnya JPEG. Kita coba dilihat di sebelah kanan. Aduh, nggak kelihatan ya. Kalau misalkan nanti di HP juga bisa dilihat. Kurang lebih ini menunya sama sih. Cuman kalau yang di PC yang saya pakai, si menu barnya itu di sebelah kanan. Tapi nanti kalau misalkan dipakai di HP, si menu barnya itu di sebelah bawah. Di sebelah bawah. Sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah foto itu bisa dilihat informasinya. Baru. Langsung aja. Bisa dilihat informasinya. Jadi seberapa tadi kan oleh Kang Faisal udah dijelaskan kayak shutter speed-nya berapa, aperture-nya berapa, ISO-nya juga berapa. Nah, ketika filenya dimasukkan ke dalam aplikasi Lightroom, kita juga bisa tahu berapa sih yang sudah ditangkap oleh kamera kita. Ada infonya di sebelah kanan, sebelah sini. Nah ini kalau misalkan terlihat ya, ada focal length yang dipakai, shutter speed-nya berapa, aperture-nya berapa, dan ISO-nya juga berapa. Terus di sini juga ada info filenya. Nah ini. Oh, sorry, yang ini yang RAW. Yang ini yang RAW. Ada nama file.arw. Kalau yang portingan Sony, ARW. Kalau Canon itu apa? CR2. Ada CR2, ada CR3 gitu ya. Gitu. Ini yang RAW, ini yang JPEG. Foto sama, tapi beda portingan. Nah, untuk perbedaannya di JPEG dan RAW kita bisa dilihat di sini ada bisa dilihat di bar edit. Ini di edit ini ada di bagian color. Biasanya kalau misalkan yang JPEG di bagian color yang temperatur paling atas itu bentuknya adalah poin 0 sampai paling maksimalnya itu di 100. Jadi poin 0 sampai 100. Semakin tinggi temperaturnya plus 100, maka akan semakin warm kepada fotonya. Kalau kebalikannya semakin rendah temperaturnya, min 100, maka semakin dingin fotonya. Nah, ini untuk yang JPEG. Tapi kalau misalkan di RAW, foto yang RAW, nah di bagian colornya itu di temperatur bukan berbentuk sebuah poin, tapi bentuknya itu Kelvin. Temperatur yang diambil pada foto yang ini sekitar 5.800 Kelvin. Bentuknya sama seperti tadi, cuman untuk RAW kita naikin setengah aja, dia naik warnanya jadi kuningnya itu cuman sedikit. Sedangkan tadi yang JPEG kita naikin setengah aja.
tapi kuningnya udah terlalu over. Nah, apa bedanya? Inilah yang tadi katanya bedakan kenapa JPEG dan RAW itu ukurannya berbeda. RAW lebih banyak, lebih besar, satu file bisa dapat 25 MB karena dia menyimpan data untuk kita leluasa mengeditnya gitu. Biasanya kalau misalkan untuk kebutuhan profesional, saya lebih menyarankan buat mengambil gambar dengan format RAW begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini masih ada yang pakai HP, kan HP itu pasti JPEG ya, nggak apa-apa. Di JPEG juga nggak masalah sebenarnya. Cuman emang keleluasaan buat mengeditnya aja terbatas gitu. Itu satu dari file JPEG dan RAW. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Dari teman-teman IPSO barangkali? Kita lanjut? Lanjut ya? Oke. Nah, di Lightroom kita ada saat membuka pertama kali aplikasi itu ada beberapa tabel atau tab, ada beberapa tab yang dipergunakan untuk mengedit. Bentar, kita reset dulu. Reset dulu ya. Original. Oke. Nah, untuk tampilan awal di HP juga kurang lebih sama seperti ini ya, kurang lebih. Ada beberapa tab yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada tab preset yang ini preset. Nah, tab preset itu isinya itu adalah kumpulan efek. Biasanya kumpulan efeknya instan. Sekali klik bisa langsung merubah foto. Sekali klik foto yang misalkan ini lebih dominan putih, kita ada beberapa nih yang sudah dimasukkan di sini, yang langsung dari Lightroom-nya itu. Misalkan kita pengen jadi hitam putih, ada di sini hitam putih. Sekali klik langsung hitam putih, tanpa mengubah yang lain. Nah, ini gunanya preset. Biasanya penggunaan preset itu lebih tenar lah dilakukan ya, dilakukan. Banyak juga yang suka nge-share preset. Seperti Kang Teddy juga, dia jualan preset juga gitu ya. Jadi gunanya preset itu untuk memudahkan kita untuk mendapatkan hasil foto yang kita kita inginkan. Fotonya mau hitam putih, tinggal klik. Fotonya pengen moody misalkan, pengen pengen lebih agak gelap-gelap gitu ya, sebentar. Mana ya, hitam putih semua ini. Nah, misalkan gini gitu. Kita pengen agak lebih moody, agak lebih gelap, bisa sekali klik. Cuman untuk penggunaan preset, sekali lagi semua bisa preset itu penggunaannya satu kali klik langsung jadi. Cuman penggunaan preset itu tidak bisa tanpa diatur kembali. Jadi preset itu hanya sebuah modal awal untuk memberikan nuansa atau warna kepada foto. Nah, setelah ditambahkan preset, kita juga harus mengatur fotonya juga. Misalkan foto yang dihasilkan, kalau misalkan dikasih presetnya kayak gini, terlalu gelap, kita naikkan gitu. Jadi tetap ketika penggunaan preset juga harus diatur agar fotonya itu terlihat menyenangkan dan enak dilihat. Menurut saya foto itu nggak ada bagus, nggak ada baik, nggak ada bagus, nggak ada buruk. Nggak harus terang, nggak harus gelap, nggak harus semuanya hitam putih, atau nggak harus semuanya cerah gitu, harus ada berwarnanya. Nggak, tapi setidaknya foto itu harus enak dilihat. Mau itu hitam putih, mau itu berwarna, mau itu gelap, mau itu cerah. Begitu. Sekilas untuk penggunaan preset. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan barangkali dari teman-teman IPSO? Kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Buat preset sudah, kita langsung ke menu yang kedua. Menu yang kedua ini ada di menu edit. Nah,
Biasanya kalau misalkan saya untuk mengedit foto, sebelum urutan buat mengedit sebuah foto, biasanya kalau misalkan kita punya presetnya dulu. Kalau misalkan kita nggak punya preset, kita langsung ke tab yang editing. Tab edit ini ada beberapa sub menu lagi, ya sub tabnya lagi. Ada exposure, ada contrast, ada highlights, ada shadow, ada whites, ada black. Yang versi saya ini, yang versi bahasa Inggris, mungkin nanti di HP teman-teman juga ada yang versi bahasa Indonesia ya. Disesuaikan aja. Intinya itu aja. Kalau tadi exposure di sini gunanya itu mengatur tingkat kecerahan sebuah foto. Kayak tadi kata saya, kalau misalkan fotonya terlalu gelap kayak gini, kita naikkan sedikit-sedikit aja di tab exposure. Maka yang naik itu adalah seluruh tingkat kecerahan fotonya, keseluruhan yang naiknya itu. Terus jika yang kedua, kita agak cepet aja ya. Yang kedua ini ada tab panel kontras. Nah, kontras ini di sini untuk meningkatkan perbedaan antara area terang dan gelap. Kita bisa lihat di dalam foto ini ada perbedaan area terang dan gelap. Di sini area terangnya itu ada di bagian foreground depan, ini yang tembok. Area terangnya ini ada di bagian objeknya, pengantin ini. Dan bagian gelapnya itu ada di belakang, dan backgroundnya ini yang gelap. Nah, gunanya kontras bisa mengatur si gelap terangnya itu semakin terasa atau enggak. Kalau misalkan kita tambah, nah gelap terangnya itu antara gelap dan terangnya itu semakin tebal. Kalau misalkan kita kurangi kontrasnya itu, nah antara gelap terangnya tidak terlalu terlihat gitu, jadi lebih nah ininya ini nggak terlalu jadi medok lah gitu kalau misalkan kata orang Sundanya itu ya tuh. Kalau kontras tinggi ini pasti akan jadi medok, kalau misalkan kontrasnya kurang ini nggak akan terlalu tuh. Itu untuk kontras. Terus kita lanjut di bawahnya lagi ada highlights. Nah, untuk highlights ini adalah highlights itu bisa mengurangi atau menambahkan tingkat kecerahan sebuah cahaya. Jadi kalau misalkan sebuah foto itu biasanya ada tingkat cahayanya itu kayak cahaya di area terangnya ini. Nah, kayak misalkan ambil contoh ini di objeknya itu area cahaya di area terangnya ini segini. Kalau misalkan kita dikurangi di highlights-nya, maka akan berkurang area cerahnya di area terang di area cahaya di cahaya di area terang. Jadi kalau misalkan highlight-nya dikurangi, cahaya yang di bagian terangnya itu akan berkurang, akan menjadi lebih kusam. Tapi kalau misalkan kita naikkan highlight-nya, maka cahaya di bagian terangnya itu akan semakin tinggi. Cuman kadang-kala kita kalau misalkan naikin highlight, detail sebuah bajunya itu pasti akan berkurang. Kayak misalkan ini detail manik-manik atau payet dari bajunya itu, kalau misalkan kita naikkan highlight-nya akan berkurang, akan bias. Tapi kalau kita turunkan, maka payet-payetnya juga akan terlihat jelas. Tapi gunakan highlight sesuai kebutuhannya aja. Kadang menambah atau mengurangkan highlight itu bisa buat foto kita itu yang kita pengen itu malah jadi kurang enak. Hal kecil tapi berpengaruhnya besar highlight itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat itu ada shadow. Shadow di sini kebalikan dari highlight. Jadi kalau misalkan highlight itu tadi meningkatkan cahaya di area terang. Nah, kalau buat shadow ini adalah untuk menggelapkan di area yang gelap atau di bayangan, di area bayangan. Jadi bayangan-bayangan yang di belakangnya itu akan menjadi lebih gelap kalau menggunakan shadow. Nah, kita coba turunkan juga tuh. Berarti
yang di belakang akan lebih dekat, lebih pekat gitu hitamnya. Jadi kalau misalkan shadownya dinaikkan, area gelap di belakangnya itu sedikit memudar. Terus yang terakhir di tab light itu, tab cahaya itu ada blacks. Kalau blacks di sini, whites atau blacks itu mengontrol keseimbangan antara putih dan hitam. Jadi kalau misalkan kita turunkan si blacks, maka si foto tersebut akan menjadi lebih gelap tanpa cuman kalau misalkan perbandingan dengan shadow, ini yang blacks itu akan lebih hitam gitu daripada shadows. Jadi biasanya kalau saya sih penggunaan blacks itu berpadu dengan shadow. Kalau misalkan shadownya kurang, biasanya blacksnya juga kurang. Kalau whites itu biasanya berpadunya itu sama dengan highlights. Jadi untuk sebuah foto yang baik, untuk sebuah foto yang enak dipandang, untuk pertama yang harus dilakukan adalah mengatur pencahayaan, mengatur tadi exposure, kontras, highlight, shadow, whites dan black terlebih dahulu. Kalau misalkan kita sudah mengatur lights-nya dari awal, maka ke pengaturan yang lainnya pun akan mudah begitu. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu di lights, barangkali dari adik-adik Ipsu. Boleh? Sini, di depan. Boleh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jansa dari SMK Informatika. Ini bertanya, kalau buat preset lebih baik bikin sendiri atau beli? Oke. Buat preset. Oke, pertanyaan yang sangat baik, yang bagus. Oke. Untuk preset, lebih baik beli atau lebih baik bikin sendiri? Sebenarnya kalau misalkan dua-duanya itu, kalau misalkan AA-nya mau beli atau mau bikin sendiri, sama aja. Nggak ada nggak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk gitu ya. Cuman kalau gini aja, kalau misalkan AA-nya dalam pengaturan fotonya tahu, misalkan gini, foto dari yang originalnya seperti ini, misalkan udah tahu nih harus bagaimana aja, mau bikin fotonya itu moody misalkan, lebih gelap kayak yang tadi misalkan, udah tahu nih step by stepnya apa, exposure-nya harus digimanakan, shadow-nya harus diapakan, blacks-nya harus diapakan. Kalau misalkan udah tahu, lebih baik bikin sendiri, karena kalau misalkan bikin sendiri, kita itu lebih banyak explore. Kalau gini, kita foto satu objek misalkan kayak gini, set foto objek. Terus kita waktu itu udah tahu, oh ini foto bagusnya di moody nih gitu, hitam putih nih misalkan gitu. Nah, beres pulang, masukkan filenya ke HP atau ke laptop, edit. Itu pasti bakal setidaknya ngulik, bakal tahu, oh ini foto harus tambahin apa nih. Nah, nanti buat sesi foto selanjutnya tuh kita udah tahu, oh settingannya berarti harus digimanakan ketika foto. Nah, nanti bakal tercipta warna AA sendiri. Apakah itu mau jadi moody atau apapun gitu. Jadi nanti punya treatmentnya sendiri. Kalaupun misalkan AA-nya kurang begitu ngerti nih di Lightroom-nya, boleh coba beli dulu. Atau kalau enggak jangan beli deh. Banyak di YouTube atau di Instagram juga yang bagi free. Ya, dari situ bisa ngotak-ngatik sendiri gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau saya dulu sih, kalau misalkan dulu ya, kita pasti punya satu orang fotografer favorit. Biasanya. Misalkan saya suka sama Hieros, ada fotografer dari Bandung. Dia foto-fotonya itu lebih banyak moody, lebih banyak gelap-gelap gitu ya. Nah, karena saya orangnya
pengen ngulik, orangnya ngulikan gitu ya, karena mau beli juga waktu itu harganya mahal, dia jual 150.000 lebih gitu kalau salah. Saya ngulik dicari warna yang mendekati ke situ. Tapi makin ke sini ketika saya udah dapat nih ulikan warnanya apa, nah di satu masa, di satu titik nanti pasti kita juga punya warna khas kita sendiri gitu buat sebuah foto gitu. Barangkali dimengerti Acen-Cen ya? Oke. Ada pertanyaan lagi dari yang lain barangkali? Boleh? Perkenalkan, nama saya Yusuf dari SMP Pemda Sumedang. Apa sih singkatan dari RAW itu? Singkatan dari RAW. Ya, boleh. Oke. Kalau singkatan dari RAW, saya jujur aja kurang tahu ya kalau RAW itu. Cuman RAW itu cuman istilah. Ibarat gini, RAW itu kan dari bahasa Inggris. RAW kalau misalkan kita cek di Google Translate itu artinya mentah. Mentah ya. Jadi sebuah fotonya itu mentah. Mentah di sini kalau misalkan dari foto, seperti yang saya tadi jelaskan di awal, apa itu perbedaan RAW sama JPEG gitu kan? Kalau JPEG itu hasil foto yang sudah diproses oleh kamera, berarti udah mateng. Foto itu udah mateng, udah dimasak nih sama kameranya dengan hasil warna yang sudah jadi. Sedangkan RAW mentah kan, masih namanya mentah. Nah, foto itu masih harus diolah kembali, diolah di salah satunya di aplikasi Lightroom. Maka dari itu, kenapa saya lebih merekomendasikan buat teman-teman, buat adik-adik di sini, cobalah foto pakai RAW. Ada di kamera, hampir setiap kamera biasanya ada RAW. Cuman emang yang jadi minusnya itu